Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 12 November 2021. Mari kita berdoa. Di hari yang Engkau karuniakan bagi kami bersyukur ya Tuhan. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan firman-Mu akan menjadi suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat 21. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah setia menyatakan berkat. Makaritutu unangkaran Pak Kamase. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang adalah suatu ungkapan atau peribahasa yang sering kita dengar. Pertanyaan saya, dari mana ungkapan atau pernyataan ini muncul? Tentunya dari realita yang ada di sekitar kita, bukan? Saudara-saudara, ada satu kisah yang menarik, dan ini adalah kisah nyata dari kehidupan keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Sebagai imam, tentunya yang diharapkan adalah memiliki keluarga yang dapat diteladani. Namun sayang, anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Mereka tidak menghormati persembahan yang diberikan atas nama Tuhan. Mereka mencemarkan diri mereka. Tentunya Imam Eli kecewa akan hal tersebut. Sungguh jauh berbeda dengan Samuel, anak dari Elkana dan Hana, yang selama ini berada dalam pengawasannya. Walaupun jauh terpisah dari kedua orang tuanya, Samuel justru menampakkan sikap yang baik dalam pelayanan di rumah Tuhan. Setiap tahun ibu dan ayah dari Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan sekaligus memberikan Samuel jubah buatannya. Imam Eli sangat bahagia melihat mereka. Imam Eli memberkati keluarga Elkana, walaupun ia sendiri berada dalam pergumulan atas kejahatan anak-anaknya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita sering berkata, bagaimana mungkin mau menyatakan berkat bagi orang lain, sedangkan kita sendiri bergumul atau susah. Saudara-saudara, walaupun demikian, tetaplah menyatakan kepedulian kepada sesama, sekalipun kita berada dalam pergumulan, karena sikap seperti itu mulia adanya. Ingatlah bahwa ketika Yesus menderita disalibkan, ia tetap menyatakan berkat pengampunannya. Kiranya kita tetap dimampukan untuk menyatakan berkat bagi sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan bagi kami, untuk boleh menikmati kasih-Mu melalui renungan harian di hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu, kiranya dalam perjalanan hidup kami, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami pun setia menyatakan berkat bagi sesama kami, dimampukan oleh Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mohon ya Tuhan, berkati dan topang kami di dalam segala tugas tanggung jawab kami, dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya oleh kemurahan Tuhan, segala aktivitas, pekerjaan, dan profesi kami, Tuhan akan memberkatinya. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan berkati keluarga kami masing-masing, berkati anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan mereka, bahkan di masa muda mereka. Kami mohon Tuhan pulihkan yang sakit, kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Bahkan tetap jaga lindungi, berkati keluarga yang mendampingi. Untuk orang tua kami, dalam menjalani masa tua, kiranya senantiasa bahagia gembira di dalam Tuhan, dalam kehadiran bersama dengan anak-anak dan cucu, selalu diberkati oleh Tuhan. Bagi pelayanan gereja Tuhan, kiranya juga diberkati dan ditopang oleh Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami mohon Tuhan berkati, pulihkan bangsa dan negara kami. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Mohon Tuhan juga akan terus mengaruniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami untuk menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Bapa kami dalam surga, topang dan lindungi juga saudara-saudara kami yang merayakan hidup karunia Tuhan melalui pertambahan usia, bahkan juga atas capaian yang boleh diraih oleh saudara-saudara kami, kesuksesan, keberhasilan mereka, kiranya juga Tuhan sempurnakan sukacita. Kami mohon Tuhan topang, hiburkan, kuatkan yang berduka cita. Bahkan Tuhan jugalah yang akan senantiasa menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap mengikuti prokes, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.